Kanda Dedi MVP DGS terbaik di dunia pilihan Allah. Hanya ada satu nih dari 7,8 miliar penduduk bumi yang dipilih sebagai MVP DGS ya Kanda Dedi. Kanda Andri, Deputi MVP DGS terbaik di dunia juga, pilihan Allah juga. Kanda Lexi, Kanda John, Kanda Nikita, Kanda Catur, Teh Rika, Mas Wijay, Mas Hairullah, para SL DGS, OSM XBIS terbaik di dunia pilihan Allah. Rekan-rekan AM seluruh Indonesia dan seluruh keluarga besar DGS yang juga pilihan Allah, yang baik hati dan selalu semangat. Semangat pagi. Pagi. Izin perkenalkan, saya Eko Ramanda Hidayat. Selama 7 bulan terakhir ini, saya sebagai OSM Service Operation di SDA, menghandle project SPBU. Jadi memang selama di Jakarta, saya belum pernah bertemu ini dengan teman-teman DGS, karena teman-teman DGS belum punya project SPBU. Sebelumnya saya 8 tahun di AM, mulai dari junior AM sampai dengan senior AM. Kemudian saya 3 tahun di manajer legal desk, belum ada DGS waktu itu. Kemudian saya selama 4 tahun menjadi manajer sales di segmen CGS bersama Kanda Andri dan Kanda Lexi waktu itu. Dan kemudian ke Ekbis TR7 selama 2 tahun. Tapi bukan karena itu saya diundang kemari. Saya diundang kemari karena saya juara 2 stand up komedi Olimpiade Telkom. Olimpiakom singkatannya, tahun 2015 waktu itu. Itu adalah perlombaan Olimpiakom tingkat internasional karena diikuti oleh talent internasional. Dan sampai sekarang, belum ada yang menggantikan saya sebagai juara 2 di Olimpiade. Itu sampai sekarang belum diadakan. Nah, kenapa saya bisa juara di Olimpiakom? Itu karena Indonesia merdeka. Kalau Indonesia nggak merdeka, nggak akan ada pemerintah Indonesia. Kalau nggak ada pemerintah Indonesia, nggak ada Telkom Indonesia. Nggak ada juga Olimpiakom. Jadi saya bisa juara karena Indonesia merdeka. Nah, kenapa Indonesia bisa merdeka? Apa karena kita menang perang melawan penjajah? Sebenarnya Indonesia itu agak unik. Kita simak sejarah ya. Apa ada perang besar sebelum tahun 1945? Pasti nggak ada yang bisa nyebutkan. Perang besar yang kita ingat adalah perang Diponegoro, 1825 sampai 1830. Kemudian kita juga ingat ada perang Aceh, 1873 sampai 1904. Kalau gara-gara perang kita merdeka, maka harusnya kita merdeka di tahun 1905. Kenyataannya, kita merdeka 40 tahun setelah perang Aceh. Jadi kita perang bukan merdeka karena menang perang. Karena kenyataannya ya, kita perang lawan Belanda nih. Kita menang, tapi siapa yang mengalahkan Belanda? Jepang. Kita perang lawan Jepang. Terus siapa yang ngalahin Jepang? Kita menang juga tuh. Yang lain Jepang sekutu. Dan gara-gara itu kita bisa merdeka memproklamirkan kemerdekaan. Jadi emang unik nih. Kita ini merdekanya tuh unik. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea ketiga itu dijelaskan kenapa Indonesia merdeka. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Jadi nggak dibilang di situ oh, karena kami berperang, karena kami hebat, enggak. Disebutkan atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Nah, jadi ini rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Apa betul Tuhan itu Maha Kuasa ya? Saya pernah mikir itu ketika saya umur sudah 40 tahun, saya mikir, apa betul Tuhan Maha Kuasa? Kalau betul Tuhan Maha Kuasa, artinya Tuhan bisa melakukan apapun. Maka saya mikir, kalau memang betul Tuhan Maha Kuasa, coba Tuhan bikin SIM lah. Bisa nggak Tuhan bikin SIM? Nggak usah pergi ke kantor polisi, SIM jadi. Dan jawabannya itu ada lewat SIM ponakan saya. Jadi ceritanya itu, ponakan saya yang laki jadi tentara di Puncak Jaya.
Nah, adiknya di Lok Sumawi Aceh pingin bikin SIM. Sama dia, tinggal kirim foto aja tuh ke abangnya di Puncak Jaya, jadi tuh SIM. Dikirim ke Lok Sumawi. Nggak perlu ke kantor polisi, jadi SIM. Tapi kan katanya, wah itu kan bukan berarti Allah Maha Kuasa. Itu kan atas ada karena abangnya jadi tentara di sana, makanya bisa SIM-nya jadi. Lah kita kan juga harus tahu diri ya, kita ini kan levelnya bukan sekelas orang soleh seperti misalnya Siti Maryam gitu yang begitu berdoa terus makanan turun, ya belum sampai segitu kelas kita. Ya kita juga kaget kalau tiba-tiba kita minta rezeki terus tiba-tiba ada uang di samping kita, belum sampai segitulah tingkat kesolehan kita. Jadi masih butuh pertolongan orang lain untuk nyampe rezeki itu ke kita. Nah, waktu di TR7 nih, saya nyampe itu, target TR7 itu kurang 40 miliar. Tahun 2018 waktu itu. Saya nyampenya tuh September pertengahan. Dan FVP TR7 itu minta target itu achieve. 40 miliar. Gimana cara achieve-nya coba? Mau jualan apa 40 miliar di September? Mau tender apa? Nggak kan sempat. Tender itu kan butuh waktu paling nggak 2 tahun. Belum lagi mempersiapkannya ke belakangnya. Nggak mungkin gitu loh. Tapi kok itu harus dicapai ya. Karena itu taruhannya waktu itu ya. Taruhannya itu PJ saya. Jadi target itu sama saya sudah jadi, udah take it personal lah. Makanya yang saya lakukan waktu itu ya, karena udah nggak tahu nih mau lakukan apa. Karena saya tahu saya nggak punya kekuatan apa-apa tanpa izin Tuhan ya, maka yang saya kerjakan tiap hari, zikir tiap pagi zikir saya datang ke kantor itu. Makanya di laptop saya file yang pertama ke save itu ya, zikir pagi judulnya. Di TR7 itu saya kerjain tiap pagi. Dan saya doakan seluruh GM-GM se-Indonesia ini yang ada kaitannya sama EBIS. Jadi GMDGS, GMDBS waktu itu, GMDES. Makanya mungkin GM-GM di sini adalah yang waktu itu dapat pesan dari saya, isinya doa. Saya waktu itu mendoakan, semoga Kanda Lexi sehat, bahagia selalu gitu. Itu isinya. Kenapa saya doakan seperti itu? Sebenarnya double yang saya dapatkan. Saya dapat doain Kanda Lexi dan malaikat doain saya. Karena saya kalau berdoa buat orang lain, malaikat pasti doain saya. Kalau saya kirim doa itu ke 23 orang, GM-GM tadi dan para SL, maka saya akan dapat double dari malaikat sebanyak 23 kali dan daripada para GM itu 23 juga. Udah berapa banyak doa buat saya. Dan akhirnya teman-teman, setelah mengalami penderitaan boleh dibilang itu, stres kayak gitu tuh, target nggak nyampe, PJ nggak lepas gitu kan, akhirnya nyampe. Tahun 2018 akhir, di 2019 itu pengumumannya. TR7 itu the best profit regional, TR7. Dan waktu itu, waktu diumumin, saya ingat di belakang saya orang-orang pada bertanya, kok bisa ya TR7 itu jadi the best ya? Ya, atas berkat rahmat Allah. Itu aja jawabannya. Ya kan orang selalu mengandalkan otaknya ya, dikiranya semuanya harus masuk akal gitu. Kalau nggak masuk akal dia nggak mungkin terjadi. Padahal otak dia cuma sebesar apa sih? Sebesar pohon kelapa juga enggak. Buah kelapa iya, tapi setinggi pohon enggak. Jadi nggak semuanya yang terjadi ini bisa masuk akal kita. Nah, di TR7 itu, saya juga waktu itu, ini banyak pengalaman di TR7 karena langsung saya ngelitnya gitu kan. Kalau di CGS kan sebagai manajer sales masih ada Pak Lexi lah GM-nya waktu itu. Jadi, waktu di TR7 kerasa banget nih, karena tanggung jawabnya ada di saya. Waktu itu saya bilang sama teman-teman, yuk kita mempromosikan Tuhan. Yuk kita promosikan kekuasaan Tuhan. Maksudnya gimana mempromosikan kekuasaan Tuhan itu? Namanya kita mempromosikan ya. Itu kita pasti ngomongin produk itu sering-sering. Kalau kita mempromosikan Astinet, maka tiap hari kita ngomong Astinet. Tujuannya supaya orang tahu tentang Astinet dan mendapat manfaat dari Astinet itu. Nah, kalau kita mempromosikan Tuhan, maka kita tiap hari akan bicara tentang kekuasaan Tuhan. Kita kenalkan sama orang, supaya orang juga dapat manfaat dari itu. Dan kalau kita mempromosikan Tuhan, pasti yang bantu kita Tuhan. Ya kayak jualan Astinet tadi lah. Kalau kita jualan Astinet, pasti yang punya produk Astinet bakal dukung kita. Kita lapor nih sama misalnya Dear Ebis, Pak saya mau ngumpulin pelanggan, promosi soal Astinet. Ya pasti didukung, dikasih anggaran segala macam. Apalagi Tuhan gitu loh. Tuhan saya mau mempromosikan kekuasaanmu gitu. Tuhan pasti bantu. Dan ini
pengalaman pribadi teman-teman. Di akhir 2019, TR7 itu belum jadi the best waktu itu. Saya itu doanya sudah begini nih, karena saya sering ngomong-ngomong Tuhan gini ya, saya doanya udah gini, ya Allah, kalau TR7 ini tidak jadi the best di akhir tahun ini, saya nggak akan lagi bisa nyebut namamu. Gitu saya bilang. Karena Pak Aris waktu itu FVP bakal bilang sama saya, udahlah kok kamu kebanyakan teori, gak usah ngomong Tuhan-Tuhan aja, kerja, pasti gitu. Kenyataannya teman-teman, 2 hari sebelum akhir tahun 2019, TR7 itu memang belum jadi the best, sales bandwidth-nya belum jadi nomor 1. Tapi apa yang terjadi di tahun 2020 itu, TR7 itu the best of the best. Bukan cuma sales, revenue-nya juga. Dan itu terjadi di atas berkat rahmat Allah. Cuman gitu aja. Buktinya ya waktu itu the best ya. Itu kayaknya waktu baru pertama kalinya diadakan. Rapim Ekbis itu di TR7 di Makassar. Itu karena TR7 itu the best. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Di atas berkat rahmat Allah. Bukan saya bilang saya tidak berusaha ya. Kita tetap berusaha, tapi kekuasaan Allah itu adalah yang utama. Nah, maksudnya ketika TR7 tadi jadi the best, bukan mau bilang kami hebat, bukan. Kita mau mempromosikan kekuasaan Tuhan. Kita bilang sama orang kenapa ini bisa terjadi atas berkat rahmat Allah. Semoga orang makin yakin bahwa Tuhan itu memang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk target. Kalau surga aja berani kita minta ke Tuhan, apalagi cuma target, kecil banget lah. Target yang paling besar tercapai di bangsa ini kan kemerdekaan. Kemerdekaan itu dibanding target DGS nggak ada apa-apanya. Besaran target kemerdekaan. Itu aja diperjuangkan orang gitu loh. Yang nggak jelas menang atau nggak waktu itu. Itu cuma karena keinginan luhur aja. Pengen merdeka. Mau yang dilawan, masa bambu runcing melawan meriam. Gimana coba? Kapan menangnya? Wajar aja nggak menang-menang kan? Tapi usaha itu yang menyebabkan turunnya rahmat Tuhan gitu. Jadi emang bangsa ini udah kasih pelajaran yang besar buat kita itu contoh yang paling cocok lah, kemerdekaan Indonesia. Jadi makanya saya ingatin di teman-teman TR7 waktu itu, hampir setiap hari saya kirim pesan kepada teman-teman TR7 semuanya setiap pagi. Intinya cuma mengingatkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Saya nggak terlalu bisa ngawasin orang-orang se-TR7 itu kan. Masa saya bisa ngawasin Andi di Jayapura? Nggak tahu saya Andi itu ngerjain apa. Ya saya cuma bisa titip sama yang maha melihat lah. Saya nggak bisa ngeliat Andi ngerjain apa. Tapi saya percaya gitu loh. Bahwa Tuhan yang maha melihat akan jaga Andi. Makanya saya ingetin teman-teman semuanya untuk selalu ingat sama kekuasaan Tuhan. Kelihatannya kayak klise gitu loh. Tapi kenyataannya memang gitu teman-teman. Dan uniknya itu ya, soal the bestan ini ya. Ini kan kita ini kan sekarang ini kan mungkin merasa tidak jadi the best ya. Karena ada orang lain yang the best. Seandainya achievement DBS dan DES hari ini di bawah DGS, maka DGS itu the best, walaupun tidak achieve. Nah, soal the best ini, saya punya cerita unik tentang anak saya yang juara karate. Anak saya itu juara 3 karate. Ini cerita yang selalu saya ulang-ulang kadang, karena sangat luar biasa inspirasinya. Anak saya juara 3 karate. Hebat kan ya, perempuan, masih SMP. Tahu nggak, yang daftar itu 4 orang. Yang datang 3. Yang tanding 2, anak saya cuma nonton aja, juara 3, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau soal the best-an, bisa kayak gitu tuh ceritanya. Dan siapa yang ngatur itu? Itu Tuhan yang ngaturnya. Nah, teman-teman, ada 2 ya tadi syaratnya supaya bisa merdeka ya. Target terbesar tadi ya, jangankan target DBS nih, target kemerdekaan aja bisa dicapai dengan 2, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Yang namanya keinginan luhur, itu adalah keinginan kita melakukan acting sebaik-baiknya. Ibaratnya ini film ya, kita ini aktornya. Dan yang namanya aktor itu kan diinginkan sutradara itu melakukan acting sesuai perannya. Kalau hari ini DGS belum capai target, terus actingnya nggak bener, emang yang ngasih peran seneng? Emangnya seneng gitu kalau misalnya Tuhan lihat ini target DGS nggak nyampe, terus orangnya pada ngapain? Dilihatlah dari atas sana, oh mereka lagi nyantai-nyantai aja. Nggak cocok perannya kayak gitu. Kalau ada sampai kayak gitu, itu pasti sama sutradara di-cut itu filmnya. Masa ada misalnya peran orang ya, ini perannya lagi berduka, terus dia nggak nangis, ya pasti di-cut sama sutradara. Ulang, kata sutradara kan, kamu harus nangis, ini perannya lagi susah. Jadi kalau sekarang target kita nggak nyampe, berarti Tuhan pengen kita melakukan peran yang bagus, peran yang sesuai dengan acting kita. Jadi kelihatan gitu, oh dia lagi susah.
dia berusaha, berjuang, gitu ceritanya. Saya yakin ya, di akhir tahun ini, DGS ini pasti achieve targetnya. Nggak mungkin Tuhan bikin target DGS nggak achieve. Nggak mungkin. Tuhan itu pingin yang terbaik buat hambanya. Dia maha penyayang, dia maha baik. Pasti dikasih yang terbaik buat DGS. Target DGS pasti achieve. Pasti achieve. Cuman kita nggak tahu kan. Yang diminta sama Tuhan cuman kita bikin cerita ini jadi bagus. Bahwa kita inilah peran-perannya. DGS achieve itu akhir ceritanya. Tapi yang menarik dari sebuah film bukan akhirnya, kawan. Tengah-tengahnya ini loh, ceritanya kayak apa. Semakin heroik ceritanya itu, semakin bagus. Kalau cuma datar-datar aja, gimana kok bisa DGS achieve? Ya udah, kami cuma gini-gini aja. Nggak seru filmnya. Yang serunya tuh ketika si pemeran utamanya, bintang itu sampai jatuh-jatuh gitu loh. Jatuh, berdarah, bangkit lagi. Itu cerita yang seru. Kalau cuma biasa-biasa aja, achieve itu mah nggak seru. Jadi kita harus mainkan peran ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita dikasih peran ini? Di awal-awal saya bilang pilihan Allah, pilihan Allah. Memangnya yang naruh kita ke sini siapa? Emangnya Tuhan ini salah naruh orang? Kita ini adalah orang-orang terbaik pilihan Tuhan yang ditaruh di sini. Kita dapat amanah dari Tuhan yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Kalau kita tunjukkan itu sebaik-baiknya, itu artinya kita punya keinginan luhur. Keinginan luhur untuk menjalankan amanah Tuhan. Luhur itu tinggi ya. Tinggi, bahasa Sunda itu asli itu. Luhur itu tinggi. Jadi kita ini menunjukkan bahwa acting kita adalah acting yang terbaik. Dan ingat teman-teman, film itu tidak ditentukan dari akhir filmnya. Orang dapat reward sebagai the best aktor itu bukan karena dia jadi polisi, bukan. Tapi karena actingnya, apapun actingnya itu ya, apakah dia penjahat, dia melakukan acting itu dengan sebaik-baiknya. Dari situ kita dapat reward. Dan reward itu bukan yang sekedar dapat reward di akhir tahun diumumin. Kalau cuman itu nggak ada apa-apanya, kawan. Kalau cuman kita misalnya dapat reward diumumin, terus orang-orang pada keplok-keplok, terus bilang mantap, itu cuman sebentar. Tapi pengalaman batin kita atas pencapaian target itu, yang kita sampaikan ke orang lain, mudah-mudahan itu menjadi amal baik buat kita, karena kita mempromosikan kekuasaan Tuhan. Jadi, pesan yang ingin saya sampaikan adalah, yuk sama-sama berakting yang terbaik. Yuk sama-sama kita bikin cerita DGS ini, cerita yang betul-betul menarik. Dan kita semakin yakin sama kekuasaan Tuhan. Jadi pesan terakhir saya untuk acara ini, kepada Tuhan kita bertawakal, in God we trust, tetap semangat, never give up. Sukses buat DGS. To be the best, to be the